terkait dengan asuransi. Nah, kita hari ini akan lihat mengenai perjanjian asuransi. Ya, secara sederhana ya. Jadi perjanjian asuransi menitik beratkan pada konsep bagaimana asuransi itu diselenggarakan. Nah, poin utamanya adalah dalam perjanjian asuransi itu yang menjembatani segala kepentingan terkait dengan bagaimana kita menjadi bagian atau jadi pihak-pihak yang ada di lingkungan hukum asuransi. Jadi titik tolak hukum asuransi itu sebenarnya bermula dari perjanjian asuransi. Nah, kalau kita pahami gitu dalam segala macam aktivitas yang terkait dengan tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi, itu semua diatur dengan tujuan untuk memperjelas posisi atau kedudukan mahasiswa. Oh ya. Ya, saya ulang bahwa yang terkait dengan penyelenggaraan asuransi, makanya menjadi titik tolak utama adalah perjanjian asuransi. Jadi hukum yang kemudian berlaku pertama kali ketika terjadi ketika terjadi kegiatan asuransi adalah perjanjian itu. Ya. Nah, konsep perjanjian asuransi sebenarnya mengacu pada perjanjian pada umumnya, yaitu yang sebagaimana diatur di pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata. Jadi namanya hukum perikatan, perjanjian itu menjadi sifatnya umum, itu diatur di dalam 1320 dan 1338 apapun perjanjiannya. Semua perjanjian yang melahirkan perikatan hukum, akibat hukum, hak dan kewajiban, maka semua tunduk pada 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata. Nah, perjanjian asuransi juga sama. Dia juga memiliki karakteristik perjanjian pada umumnya, yaitu perjanjian yang syarat sahnya harus memenuhi 1320 KUH Perdata dan dia dilaksanakan dengan dasar kebebasan berkontrak. Nah, teman-teman kalau kemudian melihat di 1320 dan 1338, kalau 1320 itu kan mengatur tentang syarat subjektif dan syarat objektif yang membentuk suatu kedudukan bahwa perjanjian itu sah, bahwa perjanjian itu bisa dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian. Nah, caranya adalah dia memastikan bahwa hukum asuransi ya, melalui perjanjian asuransi itu ya, dibuat atau ditetapkan dengan gimana? Bisa nggak?
Ya, saya lanjutkan ya. Jadi perjanjian asuransi itu terikat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di 1320 KUH Perdata. Jadi perjanjian pada umumnya. Jadi kalau teman-teman dibilang bahwa asuransi itu selalu bermakna perjanjian karena ada kesepakatan para pihak yang nanti disebut sebagai tertanggung dan penanggung. Dan kedua-duanya ini dia adalah subjek yang menentukan dalam sebuah perjanjian asuransi. Kalau kita lihat pasal 1320 KUH Perdata, maka dia ada yang disebut sebagai syarat subjektif dan syarat objektif. Kalau syarat objektif, perjanjian pada umumnya itu mengacu pada hal yang diatur, mengacu pada objek. Sementara syarat subjektif itu mencakup siapa yang mengadakan perjanjian, maka dia disebut orang. Kalau orang itu berarti ada dua, ya. Orang itu pasti badan hukum atau orang perorangan. Nah, sama perjanjian asuransi itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yang dia orang itu kemudian melakukan pernyataan kehendak yang disebut kesepakatan. Jadi kesepakatan itu tuh adalah hukum yang paling tinggi atau hukum yang tertinggi ketika kita hendak melakukan perjanjian. Jadi pernyataan kehendak itu mengungkapkan inisiatif atau mengungkapkan hal yang diinginkan, yang dimaknai bahwa orang itu rela dan ikhlas untuk melakukan sesuatu. Sementara cakap dalam konteks cakap pada perjanjian pada umumnya, cakap itu mengacu pada subjek orang yang sudah dewasa, ya, atau dia oleh karena situasi dan kondisinya dia adalah orang yang memang bisa melakukan perjanjian. Jadi maksudnya adalah jadi objek dalam perjanjian itu nantinya itu kausa yang halal kan, kalau kita lihat di 1320 dia tidak untuk menciptakan sesuatu yang melanggar norma atau ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, syarat sahnya perjanjian ini kemudian di 1320 itu kemudian berkaitan dengan 1338 KUH Perdata, di mana ada yang namanya asas kebebasan berkontrak. Jadi boleh siapa saja mengadakan perjanjian, boleh mengadakan tentang apa saja perjanjian itu, ya. Karena di sana ketika melakukan perjanjian itu berarti hal-hal yang menjadi substansi perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Nah, ada salah satu analogi yang menarik ya, terkait perjanjian. Misalnya nanti teman-teman mungkin bisa membangun opini terkait perjanjian asuransi. Jadi misalnya kalau di bidang ketenagakerjaan itu ada yang namanya perjanjian kerja. Ya, yang syaratnya juga sama. Dia harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur 1320 dan 1338 KUH Perdata. Kalau perjanjian kerja itu memperjelas lagi kekhususannya di bidang hubungan kerja. Yakni orang kalau misalnya yang disebut syarat subjektif itu karena menyangkut orang, misalnya dia sepakat, benar dia sepakat melakukan hubungan kerja dalam perjanjian kerja. Nah, sepakat saja tidak cukup, dia harus cakap dalam artian selain dia memang secara umur atau usia yang diperkenankan untuk mengadakan perbuatan hukum perjanjian kerja, dia cakap di sini juga memiliki kekhususan. Kekhususan adalah misalnya kalau saya sebagai pekerja ya melamar pada jabatan driver misalnya, sopir itu, berarti cakap saya itu tidak cukup dengan usia saya dewasa, tapi saya harus bisa
mengendarai memiliki SIM kendaraan bermotor, ya. Terus punya pengalaman sebagai sopir, nah, itu cakapnya itu berarti bertambah. Gitu. Nah, terus dalam hubungan kerja ini ya, dalam hubungan kerja ada objek pekerjaannya. Misalnya pekerjaannya saya tadi karena saya melamar sebagai sopir, maka objek pekerjaannya adalah saya mengendarai menjadi sopir. Entah itu jadi sopir pribadi atau sopir perusahaan atau sopir bis. Nah, terus objek perjanjian yang disebut objek pekerjaan ini adalah sopir, maka sopir ini harus memang melakukan kegiatan mengemudi yang nantinya tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, contoh ya mengemudi bis, mengemudi apa gitu ya. Tapi bisa jadi ya syarat subjektif dan syarat objektif ini tidak terpenuhi. Karena misalnya kalau syarat objektif berorientasi pada objek perjanjian, kalau tadi perjanjian kerja ya, berarti saya itu nyopir truk misalnya, truk yang bawa narkoba. Nah, objek perjanjiannya benar, saya itu sebagai sopir, tapi ternyata saya bekerja jadi sopir truknya, truk isi narkoba, ya itu berarti itu namanya syarat objektifnya tidak terpenuhi, sehingga bisa dilakukan atau bisa dianggap itu batal demi hukum. Artinya kalau batal demi hukum dianggap tidak pernah terjadi perjanjian. Nah, sementara kalau syarat subjektif, oke, saya bisa nyopir, kendaraannya benar, SIM-nya sudah benar, objek pekerjaannya sebagai sopir, tapi saya ini sepakat juga, tapi saya tidak punya SIM karena cakapnya jadi sopir itu tidak bisa kalau tidak punya SIM. Jadi kalau tidak cakap karena saya tidak punya SIM, maka itu disebut syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Jadi karena syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian kerja saya bisa dibatalkan. Caranya bagaimana? Mengajukan gugatan hubungan prestasi. Nah, dalam ketenagakerjaan disebut sebagai gugatan perselisihan hubungan industrial. Nah, analogi yang demikian itu mungkin teman-teman bisa kemudian membayang-bayangkan kalau itu perjanjian asuransi. Nah, kalau perjanjian asuransi sama syaratnya ya sama perjanjian pada umumnya. Syarat sahnya perjanjian pada umumnya 1320 dan 1338 KUH Perdata. Tapi yang harus dipahami oleh teman-teman adalah kekhususannya perjanjian pada umumnya ini, karena kita mengatur mengenai asuransi, maka ada ketentuan yang terkait dengan keperdataan yang mengatur khusus tentang bagaimana perjanjian asuransi itu dilaksanakan, yaitu yang tercantum di KUH Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di sana jelas di pasal 247 ya, sebenarnya dari 240 sampai pasal 367 ya, itu mengatur mengenai KUH Dagang, mengatur mengenai asuransi. Di sana jelas bahwa dia terikat perjanjian pada umumnya dan perjanjian asuransi itu diperjelas kekhususannya, yaitu di sana yang disebut sebagai subjek dalam perjanjian asuransi yang menentukan syarat subjektif tadi, dia adalah yang disebut sebagai tertanggung dan penanggung. Dia yang secara definitif disebut sebagai orang atau badan hukum yang dia jadi penanggung dan dia jadi tertanggung. Nah, kalau kesepakatan sudah jelas, orang bisa mengadakan kesepakatan melakukan perjanjian pada umumnya, khususnya juga kalau di perjanjian asuransi juga bisa melakukan perjanjian asuransi. Tapi kalau cakap yang berikutnya, cakap melakukan perbuatan hukum, dia tidak cukup hanya dengan usia dewasa. Tapi yang disebut tertanggung dan penanggung itu harus jelas. Misalnya kalau penanggung adalah perusahaan asuransi, maka cakap dia sebagai perusahaan asuransi yang mengadakan perjanjian asuransi. Contoh, dia punya status badan hukum
PT, status badan hukum penyelenggara asuransi yang memiliki izin dari pemerintah. Ya, karena ini terkait dengan lembaga yang disebut lembaga keuangan non bank, ya, lembaga asuransi, maka dia harus dijamin perlindungannya, ya, oleh lembaga penjamin simpanan dan tunduk pada peraturan otoritas jasa keuangan, karena dia mengatur tentang lalu lintas keuangan dalam bentuk asuransi. Nah, ini harus diperhatikan benar bahwa kecakapan itu memang harus menentukan bahwa dia badan hukum penanggung, ya, badan hukum yang memiliki kompetensi sebagai penyelenggara asuransi. Lalu kalau yang disebut tertanggung, nah, yang disebut tertanggung ini kan orang atau badan hukum juga. Tapi orang ini tidak cukup dengan usia dewasa. Kalau misalnya itu adalah tertanggungnya adalah orang yang dimaksud dalam asuransi jiwa misalnya, berarti dia harus minimal 18 tahun, punya penghasilan, dan lain sebagainya. Kalau itu untuk perusahaan reasuransi, berarti dia adalah perusahaan yang menyelenggarakan asuransi. Kalau tertanggungnya adalah perusahaan asuransi, ya. Kalau badan hukum yang lain atau badan usaha atau kegiatan usaha harus diperjelas dia kegiatan badan usahanya dalam bentuk apa, apakah PT, apakah yayasan, apakah koperasi atau lembaga yang memiliki status badan hukum lainnya, atau juga kalau dia perkumpulan juga harus jelas perkumpulannya didirikan atas dasar apa. Dan yang paling penting dari itu semua, pihak tertanggung dia adalah orang yang punya kemampuan untuk membayar premi. Nah, jangan sampai dia ikut asuransi tapi nggak punya kemampuan untuk membayar premi. Caranya melihatnya gimana dia punya kemampuan apa enggak. Misalnya kalau orang perorangan, ya dia punya hubungan kerja, atau tidak punya hubungan kerja tapi ada penjamin preminya. Nah, itu kalau kita mau lihat di syarat subjektif di perjanjian asuransi. Terus kalau yang lain misalnya syarat objektif dalam perjanjian asuransi yang menjadi syarat objektif, berarti ada kepentingan yang ditanggungkan, kepentingan tertentu, ya, yang itu mengandung risiko, sehingga menimbulkan kerugian. Nah, objek asuransi ini bisa berupa benda atau jiwa, ya, atau kejadian tertentu, evenement, ya. Sehingga harus jelas yang dimaksud dengan objek perjanjian asuransi itu memang objek yang benar-benar nanti kalau terjadi sesuatu padanya itu menimbulkan kerugian. Nah, itu kan sebenarnya memperlebar makna objek perjanjian pada umumnya. Terus objek yang ditanggungkan itu adalah objek asuransi yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Tadi kalau saya kasih contoh, saya jadi sopir tapi sopir truk yang bawa narkoba, jadi kan itu melanggar undang-undang. Sama kayak asuransi, kita mengasuransikan sesuatu benda, misalnya asuransi mobil, tapi mobil ini dipergunakan untuk mobilisasi, ya, senjata ilegal. Nah, bisa jadi itu kan, ya, diasuransikan karena keterangannya tidak jelas gitu, terus nanti terjadi sesuatu, ya, objek asuransinya ternyata bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu sebagai gambaran awal, ya, terkait dengan perjanjian asuransi. Nah, jadi kalau kita lihat perjanjian asuransi secara khusus itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dari buku 1 dari pasal 246 sampai pasal 308. Oh iya. Nah, yang semuanya itu mengatur mengenai bagaimana perjanjian asuransi itu dibuat atau diselenggarakan, bagaimana itu dilakukan, apa objeknya, kemudian jenis asuransinya,
dan lain sebagainya. Tapi harus diingat, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini kan berlangsung sedemikian rupa, berlaku sejak kapan. Nah, karena mungkin perkembangan masyarakat yang luas itu dan dinamikanya semakin beragam, termasuk objek asuransi yang dalam definisinya semakin beragam, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, penyesuaian-penyesuaian ini memang, nah kalau kita lebih sebut umbrella act-nya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka ada kemungkinan dinamika masyarakat itu harus dijawab dengan pembentukan hukum asuransi melalui peraturan perundang-undangan di luar KUH Dagang. Nah, di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini yang kemudian memperlihatkan ada segi-segi atau ada segmentasi tertentu yang tidak cukup kalau itu diatur saja atau harus mengacu saja di Undang-Undang Hukum Dagang ini, di KUHD ini. Maka bisa kemudian dilakukan perluasan terhadap asuransi-asuransi yang notabene dikembangkan melalui peraturan perundang-undangan di luar KUH Dagang. Nah, dasar hukumnya ya jelas di pasal 246 dan 247 KUHD itu diberikan peluang untuk itu, ya. Diberikan landasan hukum untuk bisa memperluas
Nah, yang dimaksud dengan ketentuan asuransi yang ada di luar KUH dagang itu oleh pasal 246 dan 247, karena ada prinsip keterbukaan, maka dia disebut sebagai bagian dari asuransi varia, atau dalam bahasa lain itu sebenarnya varian asuransi yang boleh atau diperkenankan untuk dibuat di luar kitab undang-undang hukum dagang. Nah, hal ini penting untuk dilakukan karena namanya hukum itu selalu ketinggalan zaman, selalu tidak sesuai dengan lingkungan sosial ketika dia berkembang. Nah, maka kitab undang-undang hukum dagang ini perlu diadakan upaya memperluas cakupan gitu. Nah, disebut asuransi varia karena dia mengacu pada kepentingan keberagaman jenis asuransi ya. Hanya saja harus diperhatikan juga asuransi varia ini, nah, maksudnya itu istilah yang terkait dengan asuransi di luar KUH dagang gitu ya. Dia tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan asuransi. Sekalipun ada KUH dagang, tidak cukup memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan asuransi itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka dibuat undang-undang yang juga dia memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang asuransi, tapi terkait dengan bidang-bidang yang mungkin berhubungan erat dengan mekanisme penyelenggaraan asuransi. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan, ada asuransi yang disebut asuransi yang tunduk pada OJK, ya, ketentuan tentang OJK. Nah, di Indonesia ada undang-undangnya nih, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang sebenarnya dia memberikan koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang usaha perasuransian. Nanti kita juga lihat nanti usaha perasuransinya itu seperti apa, ya. Nah, semua catatannya adalah semua perusahaan asuransi atau yang menyelenggarakan asuransi, dia harus tunduk pada peraturan perundang-undangan asuransi, KUHD, KUH Perdata, juga pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan asuransi. Ya, tadi seperti OJK. Ada juga undang-undang yang mengatur hal-hal tentang asuransi itu terkait dengan izin usaha perasuransian. Nah, itu kan juga punya kaitan. Jadi tetap harus tunduk, nggak boleh tidak. Gitu. Nah, terus kalau teman-teman mempelajari perjanjian asuransi, maka ada yang disebut sebagai ciri ya, atau karakter perjanjian asuransi. Jelas dia karakternya adalah perjanjian timbal balik. Timbal balik ya sama seperti perjanjian pada umumnya, misalnya perjanjian jual beli ya timbal balik juga. Nah, kalau perjanjian itu pasti kan menimbulkan akibat hukum, hak dan kewajiban. Maka perjanjian asuransi juga menimbulkan akibat hukum, hak dan kewajiban. Disebut timbal balik itu karena hak pada satu pihak akan berhadap muka dengan kewajiban pada pihak yang lain. Ya. Jadi hak pada perjanjian asuransi ya, di satu pihak yang disebut tertanggung, dia berhak, maka akan berhadap muka pada kewajiban pada pihak penanggung. Ya. Nah, tadi kan subjek dalam perjanjian asuransi adalah yang dia disebut sebagai penanggung dan tertanggung. Kalau namanya penanggung dan tertanggung, itu pasti perjanjian asuransi. Yang namanya penanggung, dia punya hak dan kewajiban. Tertanggung, dia juga punya hak dan kewajiban.
Maka kedua-duanya karena memiliki hak dan kewajiban disebut perjanjian ini perjanjian timbal balik dalam bentuk hak pada satu pihak berhadap muka dengan kewajiban di pihak yang lainnya. Kalau untuk asuransi, maka tertanggung ini memiliki kewajiban untuk membayar premi. Ya. Di sisi penanggung, dia memiliki hak. Kalau kewajibannya tertanggung bayar premi, maka bagi penanggung dia punya hak untuk menerima pembayaran premi, berhak atas premi yang diperjanjikan. Nah, penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian sesuai perjanjian ya, akibat risiko yang dialami oleh tertanggung. Nah, tertanggung memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas risiko yang dialaminya. Maka dalam perjanjian asuransi ini kemudian memiliki karakter perjanjian timbal balik. Nah, di pasal 246 sudah diatur nih. Asuransi itu sebenarnya perjanjian kerugian. Yang diperjanjikan adalah ganti kerugian atau risiko yang menimbulkan kerugian. Baik kerugian fisik non fisik ya. Yang kerugian itu tuh dalam perjanjian asuransi menjadi objek penting, menjadi hal yang esensial gitu ya, yang didasarkan atas prinsip indemnitas ya. Prinsip indemnitas itu maksudnya ada keseimbangan antara premi yang dibayar dengan kerugian yang nyata-nyata memang benar diderita. Jadi prinsip indemnitas ini tuh yang menceritakan, yang menggambarkan bahwa suatu kerugian itu diganti dengan sejumlah uang gitu, yang nilainya itu seimbang atau setara. Nah, sebenarnya sifat yang pertama ini itu karakteristiknya ya banyak di sifat ini tuh banyak diperdebatkan gitu loh. Karena bisa jadi premi yang dibayarkan itu tidak seberapa, tapi ganti kerugiannya lebih besar dari total pembayaran premi misalnya dalam jangka waktu. Atau sebaliknya, bayar preminya itu tinggi, tapi yang diganti cuma sedikit kalau ada kerugian. Contoh ya, contoh nyata ini, saya nggak perlu menyebut perusahaan asuransinya ya, tapi teman-teman pasti tahu ya, kalau nggak usah disebut lah kalau itu Prudensial gitu ya. Prudensial, aduh maaf ya, perusahaan asuransi ini dia bayar preminya itu tinggi ya, ada minimal itu 450. Ini pernah digugat di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, bayar asuransinya itu cukup tinggi gitu. Nah, hal-hal tertentu yang dibayar misalnya soal fasilitas tambahan perawatan di rumah sakit ya. Nah, ada memang beberapa penyakit yang kemudian selain dia ditanggung oleh BPJS, kalau dia over itu dari BPJS maka diberikan penggantian oleh Prudensial berdasarkan perjanjian asuransi. Aduh, nyebut merek. Maksudnya perusahaan asuransi. Nah, ternyata ini klaim yang diajukan itu bertingkat. Jadi kalau masa keanggotaannya sekian tahun, dia akan diganti sekian persen. Masa keanggotaannya sekian tahun, dia nanti sekian persen. Padahal jangka waktu asuransi misalnya antara 7 sampai 20 tahun. Kalau di total sampai 20 tahun itu asuransinya bayarnya, total premi yang dibayar itu kalau nanti dikembalikan sebagai manfaat akhir ya, itu nilainya lebih tinggi daripada pertanggungan itu tadi risiko yang dialami. Ya, itu contoh ya. Itu jadi perdebatan. Tapi dalam prinsip asuransi karena dia adalah perjanjian asuransi, konten prinsip indemnitas ini dipertimbangkan ya karena perjanjiannya sifatnya adisi ya. Artinya standarnya sudah ada nih dari perusahaan asuransi ya. Mungkin itu harus ditinjau karena tidak bertentangan juga dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena
ketika melakukan perjanjian yang sifatnya komersial itu harusnya mendudukkan para pihak dalam posisi yang setara. Jadi bisa saling memperdebatkan isi. Nah, itu abaikan itu dulu ya. Terus perjanjian bersyarat ya, di mana ada kewajiban untuk mengganti kerugian dari penanggung. Kalau memang benar ada peristiwa atau kejadian itu tertentu yang diperjanjikan yang menyebabkan timbul kerugian. Ya, disebut bersyarat itu kalau bersyaratnya itu bakal dibayar kalau ada kerugian. Nah, kalau tidak ada kerugian ya nggak perlu dibayar, kan gitu ya. Nah, terus syarat yang lain adalah memang benar itu kerugian itu benar-benar dialami oleh yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam perjanjian asuransi sebagai tertanggung. Jadi bukan orang lain. Ya. Jadi bukan subjek hukum yang lain yang tidak terkait dalam perjanjian asuransi, khususnya yang disebut sebagai tertanggung. Nah, tadi terus ada yang bersifat timbal balik ya. Dan terakhir kerugian yang dialami ya. Kerugian yang dialami oleh tertanggung ini merupakan peristiwa yang tidak tertentu ya. Peristiwa yang tidak pasti, peristiwa yang belum tentu terjadi, bahkan peristiwa yang mungkin tidak ada di dalam angan-angan para pihak pembuat perjanjian asuransi. Nah, itu karakteristik yang kemudian diungkapkan oleh pasal 246 KUH Dagang. Terus, kalau kita melihat itu, berarti kita harus cek juga prinsip-prinsip perjanjian asuransi. Prinsip-prinsip perjanjian asuransi ini ada 4 ya, yang dia itu mengacu pada KUHD ya. Tapi secara prinsip perjanjian pada umumnya ya tetap harus ditaati ya, 1320 dan 1338 KUH Perdata. Kalau yang di KUHD itu mengatur secara rinci prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian asuransi di KUHD. Nah, perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD khususnya terkait dengan asuransi ini yang mengkhususkan itu ada 4, yaitu insurable interest ya, atau prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan. Terus ada yang disebut sebagai utmost good faith ya, itikat baik yang levelnya itu sangat-sangat baik. Terus prinsip keseimbangan tadi yang kita bilang indemnitas dan subrogasi ya, subrogasi atau subrogation principle. Nah, apa itu? Prinsip yang pertama yang harus ada dalam perjanjian asuransi adalah terkait di pasal 250 KUHD, yaitu kepentingan yang dapat diasuransikan. Jadi kalau kita sebagai subjek hukum yang ingin mengadakan perjanjian asuransi, ingin ikut asuransi, berarti hal yang mau dilihat secara prinsipil ya, itu adalah kepentingan terhadap barang yang diasuransikan ya. Artinya kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu kepentingan akan timbulnya kerugian pada barang yang kita atau objek yang akan kita asuransikan ya. Jadi kepentingan itu terkait dengan hal-hal yang mungkin terjadi, yang hal-hal itu diasuransikan ya, karena berkaitan dengan timbulnya kerugian. Nah, tapi kalau misalnya sesuatu itu dipandang tidak akan merugikan, ya berarti kalau itu mau diasuransikan, berarti mau mengasuransikan apa? Karena tidak ada kemungkinan
timbulnya kerugian. Maka harus diperjelas ya prinsip kepentingan itu. Nah, makanya kalau tidak timbul kerugian, itu tidak mewajibkan penanggung untuk bayar. Nah, itu pentingnya prinsip kepentingan insurable interest itu ya sesuatu yang bisa diasuransikan karena memang benar-benar sesuatu itu bisa mengalami kerugian. Terus yang berikutnya prinsip itikat baik yang teramat baik ya, utmost good faith ya. Jadi ini diatur di pasal 251 KUHP itu kalau diterangkan di 250 itu tuh kaitannya dengan kewajiban memberikan keterangan ya. Dalam hal ini kewajiban memberikan keterangan itu ya keterangan yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya, yang memang itu fakta ya, keterangan yang tidak boleh ditutup-tutupi. Makanya dia disebut sebagai utmost good faith, dalam artian itu kejujuran yang sifatnya sempurna, nggak ada lagi yang ditutup-tutupi. Nah, dalam konsep perasuransian itu seperti itu. Jadi kalau misalnya klaim ganti kerugian, keterangannya itu memang harus terang dan benar dan jelas, bukan sembarang-sembarang atau bahkan berbohong. Ya. Nah, dari sisi tertanggung itu harus mengungkapkan yang sejelas-jelasnya, selugas-lugasnya terkait objek asuransi. Ya, kalau memang yang diasuransikan itu memang hal yang memang benar-benar diterangkan dengan sejujur-jujurnya, ya, nggak boleh enggak. Terus dari sisi perusahaan asuransi, ya itu dia harus menjelaskan hal-hal yang bisa ditanggung dan hal-hal yang tidak bisa ditanggung, hal-hal yang nanti akan diberikan ganti kerugian atau hal-hal yang tidak akan diberikan ganti kerugian atau peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa ditanggung kerugiannya atau tidak bisa ditanggung kerugiannya. Nah, ini harus dijelaskan secara rinci, harus diperjelas dan disampaikan dengan sebenar-benarnya kepada tertanggung. Ya. Karena bisa jadi perusahaan asuransi ya sembarang, pokoknya ini yang ditanggung, begitu diklaim dia bilang nih, oh nggak bisa Pak, nggak bisa diasuransikan ini, nggak bisa diganti kerugiannya. Gitu. Contoh asuransi kendaraan ya, asuransi kendaraan misalnya kendaraan rusak, rusaknya itu harus jelas, rusaknya karena akibat kecelakaan, akibat apa, atau misalnya rusaknya itu karena sengaja maupun tidak sengaja, harus jelas disampaikan mana yang tidak ditanggung. Misalnya kalau sengaja ya, misalnya sengaja dipatahin spionnya, nanti minta klaim ganti asuransi. Nah, ternyata terbukti perusahaan nggak nanggung seperti itu. Nah, itu harus diterangkan sejelas-jelasnya. Nah, kalau itu tidak memberikan keterangan yang sebenarnya atau tidak memberikan informasi yang cukup, ya kalau misalnya timbul kerugian, bisa jadi perusahaan asuransi atau penanggung tidak memberikan ganti kerugian. Nah, cuman ini memang nanti tugasnya polisi asuransi, ya, ada nanti ya, struktur perjanjian asuransi salah satunya melibatkan yang disebut sebagai polisi asuransi, yang nanti dia akan memeriksa setiap klaim-klaim yang diajukan, memeriksa hal-hal yang menjadi objek perjanjian yang kemudian bisa dipertanggung. Nah, prinsip itikat baik ini sebenarnya berhubungan dengan prinsip asas kebebasan berkontrak yang ada di KUH Perdata. Di sana asas kebebasan berkontrak kan
memberikan ilustrasi ya, kewajiban bahwa suatu perjanjian harus dibuat dengan dasar dia bebas membuat dan bebas untuk memperjanjikan apa saja, termasuk itikat baiknya harus kan 1338 itu kan asas kebebasan berkontrak, itu dasarnya juga good faith gitu ya. Cuma levelnya itu harus benar-benar level yang paling tinggi terkait dengan good faith-nya ini. Nah, maka perjanjian asuransi memang harus dibuat dengan memberikan kebebasan bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian, tapi dibarengi dengan itikat baik. Terus ada yang disebut sebagai prinsip keseimbangan atau indemnity principle gitu. Jadi keseimbangan yang tadi saya jelaskan di awal ya, itu ada suatu perjanjian ya yang dia mengikatkan yang seorang mengikatkan pada seorang yang lain, yang tertanggung dan penanggung itu untuk apa? Untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disebut sebagai penggantian kerugian. Ya. Nah, penggantian kerugian ini harus dilakukan. Dasarnya adalah dengan meletakkan keseimbangan antara sejumlah kerugian dengan nilai kerugian itu yang dibuat dalam bentuk uang. Jadi harus jelas bahwa itu kerugian itu karena nanti dalam perjanjian prinsip keseimbangan ini harus dimaknai dengan terang gitu, dimaknai dengan jelas. Nah, yang namanya asuransi karena dia adalah perjanjian kerugian di mana harus seimbang antara premi yang dibayar dengan kerugian yang sungguh-sungguh terjadi dan bisa ditanggung, maka itu keseimbangan itu disebut sebagai indemnitas. Ini dan itu harus disepakati para pihak. Nah, prinsip indemnitas ini, kerugian itu hanya melibatkan benda-benda yang atau sesuatu yang nanti bisa dinilai dengan sejumlah uang. Ya. Bisa dinilai dengan sejumlah nominal uang atau rupiah. Nah, dia tidak berlaku bagi yang mengasuransikan hal-hal yang berupa uang. Ya, berarti uang yang diasuransikan. Kalau uang itu hilang, maka diganti dengan sejumlah uang dari asuransi. Nggak boleh kayak gitu. Karena prinsipnya asuransi itu dia kerugian diganti dengan sejumlah uang. Nah, sementara kalau uang menimbulkan kerugian ini sesuatu yang tidak relevan gitu dengan perjanjian asuransi. Nah, di samping itu uang itu kalau diasuransikan nilainya sangat fluktuatif. Nah, bisa naik turun. Ya, ketika mengasuransikan sejumlah uang yang diasuransikan objek asuransinya uang, jadi nilainya bisa berubah-ubah. Jadi apalagi teman-teman yang main-main dengan saham, kan nggak bisa itu uangnya diasuransikan. Kehilangan uang akibat saham itu nggak bisa diasuransikan. Karena uang itu fluktuasinya sangat bergantung pada kondisi pasar, kebijakan, dan lain sebagainya. Jadi mengasuransikan sejumlah uang itu tidak berlaku bagi prinsip indemnitas ini. Ya, intinya nggak boleh lah. Nah, prinsip yang terakhir adalah prinsip subrogasi. Ya. Jadi ketika orang itu sudah melakukan perjanjian asuransi, ya,
maka dia itu ya, kalau dia dalam perjanjian asuransi menanggungkan sesuatu yang menimbulkan kerugian, maka kerugian yang dibayar adalah kerugian yang nyata-nyata terjadi dalam atau sudah diperjanjikan dalam perjanjian asuransi. Penanggung sudah membayar itu, ya, kalau itu penanggung sudah membayar, maka tidak boleh ada perbuatan hukum lain yang menimbulkan kerugian pada pihak penanggungnya. Kalau yang tertanggung itu ada kerugian, terus kerugian oleh penanggung sudah dibayar, maka tidak boleh ada hal-hal lain yang kemudian menyebabkan penanggung harus menanggung kerugian tambahan. Nah, jadi penanggung itu kan sebenarnya kan sudah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh tertanggung. Nah, kalau penanggung sudah membayar, jadi kalau kerugian itu diakibatkan oleh pihak lain, ya, maka penanggung setelah membayar kerugian, dia tidak boleh mengalami kerugian yang lain. Ya. Tidak boleh kemudian dia juga tidak boleh menagih pada penyebab kerugian. Nah, gitu. Selain dia ketika penanggung itu dia tidak boleh mendapatkan beban kerugian yang tidak sesuai dengan perjanjian, hingga dia rugi, penanggung itu juga. Penanggung juga kalau itu peristiwa atau kejadian kerugian itu diakibatkan adanya pihak ketiga di luar perjanjian, maka dia tidak diperkenankan untuk menagih, ya, menagih kepada pihak ketiga, gitu ya. Jadi maksudnya supaya apa? Supaya yang pertama itu dalam prinsip ini, yang pertama itu penanggung benar-benar menjalankan kewajibannya untuk membayar ganti kerugian. Terus dia tidak boleh mengalami kerugian juga dari sisi penggantian kerugian. Tapi kalau dalam perjanjian asuransi ternyata nyata-nyata bahwa suatu kejadian yang menimbulkan risiko itu disebabkan atau disebabkan oleh pihak yang lain, maka harus diperjelas, ya. Kalau misalnya itu suatu kejadian kerugian itu dilakukan oleh pihak yang lain di luar perjanjian asuransi, ya. Ini ada dua kondisi nih. Kalau dia memang lalai dan sengaja menyebabkan kerugian pada pihak tertanggung, maka penanggung bisa mengajukan klaim, ya, ganti kerugian kepada pihak ketiga itu. Atau kondisi yang lain, dia tidak bisa mengajukan klaim kepada pihak yang ketiga itu. Kalau ya, dia tidak terlibat dan tidak dinyatakan dalam perjanjian asuransi, itu bisa ditagih. Nah, ini yang menarik, ya. Dalam praktek ternyata banyak terjadi hal-hal yang di luar ketentuan ini, di luar prinsip ini. Jadi prinsip subrogasi itu penting, ya, untuk memperjelas bahwa kerugian yang dialami oleh tertanggung itu apakah benar-benar disebabkan kondisi-kondisi yang
merupakan kesalahan atau kelalaian pihak yang lain, ya, atau yang bersangkutan sendiri, karena akan menentukan bagaimana penanggung membayar kerugian, ya, dan bagaimana penanggung akan mengajukan tuntutan ganti kerugian juga kepada pihak ketiga itu. Dalam posisi itu dia menggantikan pihak tertanggung dalam mengajukan klaim kerugian. Nah, itu prinsip-prinsip yang harus ada dalam perjanjian asuransi. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Kalau bertanya absennya nggak bisa ya, ditunggu. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, jadi dalam hubungan hukum antara pihak tertanggung dan penanggung ini itu selalu dimulai dengan yang disebut perjanjian asuransi. Ya. Jadi kalau tidak ada perjanjian asuransi, maka tidak ada yang disebut tertanggung dan penanggung karena dia perjanjiannya bersifat khusus. Gitu. Nah, terus harus dipahami juga bahwa perjanjian asuransi, ya, itu tidak hanya tunduk pada KUHD, ya, tapi dia juga tunduk pada konsep perjanjian keperdataan pada umumnya. Kenapa? Karena asuransi itu selalu bermakna perjanjian sehingga dia terikat pada 1320 dan 1338 ya, KUH Perdata. Karena dia tunduk pada itu, maka hal-hal yang terkait dengan hubungan keperdataan itu tidak boleh dilepaskan dari 1338 dan 1320 yang kekhususannya itu diatur kemudian melalui KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan tentang perasuransian dan hal-hal terkait asuransi lainnya. Nah, teman-teman kalau melihat asuransi sekarang, misalnya teman-teman sekarang belajar tentang perjanjian asuransi, maka teman-teman kalau melihat yang terkait dengan asuransi sekarang secara prinsip ya, kita belum masuk ke substansi ya, nanti ya, substansinya belum ya. Jadi teman-teman bisa melihat hal-hal yang secara prinsip itu bisa memunculkan problematika hukum tentang implementasi perjanjian asuransi. Yang tadi saya cerita misalnya cara mengganti kerugian dan lain sebagainya. Itu harus dilihat. Nah, teman-teman, saya kemudian ingin berdiskusi dengan teman-teman, tapi diskusinya nggak mau saya kalau nggak ada bahan. Maka dalam pertemuan berikutnya, saya mohon bantuan teman-teman untuk coba cari contoh perjanjian asuransi. Ya. Contoh perjanjian asuransi. Boleh apa saja. Ya. Nah, nanti soft file aja nanti kalau misalnya dalam pertemuan berikutnya kita bisa
bersama-sama lihat dan mencermati hal-hal apa yang kemudian diatur dalam perjanjian asuransi. Ya. Nah, perjanjian asuransi ini biasanya nampak pada polis, ya, polis asuransi, itu perjanjian asuransi. Nah, nanti bisa dilihat sama teman-teman kira-kira hal-hal yang secara prinsip tadi diatur seperti apa. Yang kemudian menjadi perhatian kita adalah bagaimana membangun hubungan hukum antara yang disebut sebagai pihak tertanggung dan penanggung. Itu tugasnya untuk pertemuan berikutnya. Adakah pertanyaan? Pak, saya mau bertanya sedikit, Pak. Silakan. Saya kan udah coba cari contoh perjanjian asuransi itu, Pak. Tapi susah kan ketemunya. Tapi kebetulan keluarga saya ada asuransi. Itu emang surat perjanjian asuransi itu emang satu lembar doang atau gimana ya? Emang satu lembar doang atau bagaimana gitu ya? Iya, Pak. Saya kira kayak agak banyak gitu perjanjian isinya. Ya, gini. Ada upaya ya. Upaya itu maksudnya upaya yang legal gitu ya. Jadi kalau kita membuka perusahaan asuransi itu di sana itu sudah tertulis hal-hal yang ketika kita punya izin untuk menyelenggarakan perusahaan asuransi itu ada kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah terkait dengan perjanjian asuransi itu harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang perasuransian. Nah, kalau yang diterima itu hanya satu lembar, itu sebenarnya begini. Itu sebenarnya bentuknya peringkasan polis. Ya. Sebenarnya perjanjian aslinya ada yang dia sifatnya general atau umum ya. Yang tadi saya cerita itu namanya perjanjian adhesik yang secara praktek perjanjian itu tinggal disodorkan aja kepada tertanggung terus tinggal tanda tangan. Sebenarnya itu ringkasan polis itu tuh dia itu menginduk pada perjanjian asuransi yang template-nya itu menjadi kewajiban perusahaan asuransi karena izin usaha asuransinya itu sudah mencakup kewajiban itu. Jadi dalam artian gini, kok kelihatannya cuma satu lembar, tapi satu lembar itu tuh menunjukkan dia itu bagian dari kewajiban yang dimiliki perusahaan asuransi. Nah, kalau itu harus dituliskan berlembar-lembar, maka itu akan menimbulkan kesulitan secara praktikal ya, secara praktek gitu. Nah, ini contoh juga nih asuransi Bumi Putra. Kita itu disodori cuma 2 lembar. 1 lembar itu sebagai hal-hal yang ringkas yang kemudian diatur, dia mengacu pada produk asuransinya yang dipublikasikan. Nah, itu yang maksud saya ya, usaha asuransi kemudian ada hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi untuk menjalankan kegiatan asuransinya itu dalam bentuk apa. Nah, itu produk-produk asuransinya kan kelihatan. Nah, polis yang kita tanda tangani itu sifatnya ringkasan ya, polis umumnya ada, terus ringkasannya itu seperti itu. Jadi paket asuransinya itu kayak apa gitu ya, produk asuransi yang kita pilih itu apa. Nah, itu menjadi indukannya itu juga ada gitu yang menjelaskan ini produk yang dipilih itu ini. Nah, ini jadi bisalah ya, itu hal yang secara praktikal untuk mempermudah kegiatan pelaksanaan atau pembuatan perjanjian antara tertanggung dengan penanggung. Ya kalau dibilang 1 lembar tapi kalau isinya komplit lit ya nggak apa-apa gitu. Nah, kalau kita ditawari kan ada nih penawaran asuransi. Itu biasanya uraian-uraiannya kan jelas. Misalnya yang dilakukan oleh Manulife ya. Uraian-uraiannya jelas, ada yang disebut sebagai asuransi berjangka atau asuransi jiwa. Di sana sudah dituliskan nih kira-kira itu nanti akan dapat berapa, yang ditanggung apa saja, itu dalam offernya itu, penawarannya itu sudah ada. Nah, ketika kita tanda tangan polis cuma selembar ya, perjanjian asuransinya cuma selembar, itu sebenarnya menunjukkan
sebenarnya kalau kita milih produknya itu loh, produknya penjelasannya ada di sini. Gitu. Nah, untuk memperingkas saja itu. Itu jawaban saya. Jadi nggak ada masalah kalau itu cuma satu lembar. Benar atau tidak itu kaitannya dengan substansi. Tapi substansinya itu berkaitan dengan kewajiban perusahaan asuransi yang terkait dengan produk asuransi yang diterbitkan, maka itu bisa menjadi penanda atau bisa menjadi rujukan. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Oke, Pak. Nanti itu bisa dibuat contoh itu perjanjiannya. Saya juga pengen lihat. Baik Pak. Sama mau nanya kalau misalnya mau mengakses video kuliah ini di mana ya Pak? Oh iya, nanti saya berikan channelnya ya. Saya lupa. Nanti Iya, lewat ketua kelas ya. Oke. Itu ada yang lain? Saya Pak. Silahkan, Ramlan. Kalau amnesia termasuk dalam tanggungan asuransi atau tidak Pak? Amnesia? Iya Pak. Oh, oke. Jawaban sederhananya gini, kalau amnesia itu kaitannya dengan asuransi jiwa ya, asuransi jiwa. Kalau di asuransi umum, amnesia itu asuransi umum itu yang sifatnya wajib ya, BPJS kesehatan misalnya. Nah, itu harus dilihat apakah benar di BPJS kesehatan untuk amnesia itu diberikan pertanggungan. Cuma kan gini, amnesia itu kan penyakit lupa ingatan ya. Nah, lupa ingatan itu apakah bisa didefinisikan dia itu adalah sebuah kerugian ya, atau bisa menimbulkan kerugian. Kecuali ya dalam definisinya itu terjadi suatu peristiwa tertentu yang menyebabkan orang amnesia. Contoh kecelakaan, kena kepala, terus kena gegar, terus dia jadi amnesia. Ya. Ini kasus real yang terjadi nih yang saya tangani ya. Jadi BPJS karena ada problematika terkait mendefinisikan penyakit yang bisa diderita oleh peserta BPJS kesehatan, salah satunya itu amnesia. Tapi amnesia ini harus diperjelas, dia memang benar dia itu timbul amnesia sebagai kerugian karena suatu kecelakaan. Nah, cuma kan perawatannya itu akan seperti apa amnesia itu. Nah, misalnya kalau terapi sampai berapa lama atau berapa kali. Nah, ini bisa dipertanggungan. Yang tidak bisa dipertanggungan itu misalnya amnesia itu tidak dicantumkan dalam perjanjian asuransi jiwa pada umumnya. Ya, asuransi jiwa yang sifatnya komersial. Ya. Asuransi jiwa kan ada dua kan, asuransi umum dan asuransi komersial. Yang asuransi komersial itu salah satunya kan asuransi jiwa yang bisa jadi di dalamnya juga asuransi jiwa, asuransi kesehatan yang di dalamnya bisa jadi mencantumkan amnesia itu sebagai bagian dari kerugian yang bisa dimintakan ganti kerugian dari tertanggung. Tapi itu sangat bergantung pada hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi. Kalau di BPJS kesehatan itu amnesia bisa ditanggung ya, perawatannya sepanjang amnesia itu timbul karena situasi atau kondisi tertentu seperti kecelakaan atau hal-hal yang menyebabkan amnesia bukan karena kesalahannya sendiri. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Ramlan. Oh iya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya, teman-teman kuliahnya kurang nyaman gitu, karena saya juga ada kewajiban ini dalam perjalanan juga. Jadi semoga kuliah hari ini nanti juga bisa memberikan informasi yang cukup bagi teman-teman. Nah, kuliah hari ini itu kan kuliah seri 1 ya. Nanti terkait dengan perjanjian asuransi kita belum selesai di sini. Nanti ada hal yang mungkin perlu kita lihat lebih jauh. Termasuk nanti teman-teman kalau sudah punya contoh, kita bisa saling memberikan tanggapan ya terhadap praktek-praktek asuransi di Indonesia. Saya kira itu
kalau tidak ada hal yang ditanyakan, kalau dalam forum ini mungkin bisa ditanyakan di lain forum, silakan, atau melalui ketua kelas. Ya. Dan nanti saya sampaikan ke ketua kelas ya kaitannya dengan pengganti waktu kuliah, mungkin seperti di weekend mungkin kalau bisa. Nah, ini tergantung ketua kelas juga. Oke, saya kira itu. Saya mohon maaf atas tidak nyamannya kuliah hari ini, dan terima kasih sudah gabung dalam perkuliahan hari ini. Teman-teman tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan atau membersihkan diri, tetap di rumah kalau tidak ada yang lain, karena ini ada ancaman virus MU ya, varian baru. Dan salam untuk keluarga di rumah, dan kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati.